Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari dalam channel saya sendiri, Ahmad Johari Channel. Nah, dalam video kali ini saya ingin memberikan tutorial atau cara pengajuan apabila kamu dalam satu identitas, misalkan KK, KTP, SHN, akte kelahiran atau yang lainnya, bahkan buku nikah, mengalami perbedaan nama. Nah, terus kamu ingin ngurus di suatu tempat dan terkendala gara-gara, ini kayaknya bukan kamu deh. Ini orangnya beda-beda. Nah, maka kamu akan membutuhkan surat pengantar PM1, yaitu orang yang sama. Nah, pengantar PM1 orang yang sama ini berguna banget buat kamu yang lagi mengurus sesuatu di tempat lain dan data-data kamu berbeda yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, gimana sih cara pengurusnya? Cara pengurusnya gampang banget, online dan langsung di Jakevo. Gimana caranya? Langsung aja teman-teman langsung simak video berikut ini. Oke guys, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Langsung klik browser kalian, klik websitenya Jakevo, jakarta.go.id, lalu masukin username atau email dan juga password kalian. Masukin kode kaptanya, lalu klik masuk. Oke, kita akan muncul ke bagian layar seperti ini, lalu klik yang PM1 camat atau lurahnya yang berwarna orange. Lalu pilih pelayanan administrasi apa yang ingin diajukan. Nah, pilihnya yang atas ya, yaitu keterangan urusan lainnya. Lalu klik selesai, lalu pilih lagi. Nah, di sini ada banyak nih ya. Nah, kita pada hari ini akan mencoba penunjukan orang yang sama atau orang yang sama. Nah, kita klik aja di bagian penunjukan orang yang sama. Kenapa ketuker ya? Ada alamat yang sama, ada orang yang sama. Oke, kita klik berikutnya. Lalu kita pilih tipe perizinannya, perorangan, lalu kita pilih kantor kelurahannya sesuai dengan KTP kalian. Misalkan sini saya coba di Tebet ya. Tinggal pilih aja, diklik lalu buat permohonan. Oke, langsung muncul ke bagian permohonan ini sesuai dengan kewenangannya, yaitu Kelurahan Tebet Timur. Yang pertama, diisi data identitasnya, diisi ya, dari mulai WNI atau WNA. Terus kalau WNA ada misalkan asal negaranya, kalau WNI nomor KTP-nya, diisi namanya siapa, nomor KTP-nya, nomor teleponnya, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, pekerjaannya, terus di sini kelurahannya, misalkan Tebet Timur, dipilih RT RW-nya, agamanya, tempat tanggal lahirnya. Nah, semuanya diisi ya teman-teman ya, sesuaikan dengan KTP kalian. Oke, selanjutnya yaitu adalah data keterangan. Nah, data keterangan ini yang pertama nanti nomor surat pengantar yang akan diminta. Nah, surat pengantar itu kayak gimana sih? Saya kasih contohnya ya. Contoh surat pengantar. Nah, pengantar RT RW kayak gini ya contohnya ya. Teman-teman bisa lihat nomor surat pengantar itu ada di bagian atas, tengah-tengah biasanya. Ya juga di bagian kanan, di bagian kiri, nanti biasanya paling atas. Nah, diisi nomor pengantarnya, RT berapa, RW berapa, tanggal surat pengantarnya misalkan ada di bawah. Biasanya ada di bawah kanan ya. Nomor surat pengantarnya. Lalu isi tanggalnya tadi sudah. Lalu di sini ada tulisan maksud dan keperluan. Nah, maksud dan keperluan ini kan mau nunjukin bahwasanya ini adalah orang yang sama ya. Maka di sini yang paling pertama itu dikasih tulisan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa copy paste formatnya seperti ini. Misalkan bahwa nama di KTP adalah
Contoh ya ini ya. Siswanto. Bahwa nama di KTP adalah Siswanto dan nama di buku nikah adalah, berarti di sini berbeda ya. Misalkan di sini saya kasih perbedaannya Wanto. Jadi nama di KTP-nya Siswanto, nama di buku nikahnya Wanto. Nah, terus ini dikasih keterangan adalah satu orang yang sama. Sebagai kata kuncinya terakhir yaitu adalah satu orang yang sama. Nah, ini bisa dikasih caps lock atau huruf besar. Nah, misalkan di sini ada kesamaannya di mana gitu, yang benernya. Misalkan yang bener KTP sama kakak sama akte kelahiran dan salahnya di buku nikah. Maka di sini tinggal koma aja ya. Bahwa nama di KTP, nama di kakak, nama di akte kelahiran, nah, dan lain-lainnya adalah Siswanto. Dan nama yang di buku nikah adalah Wanto, adalah satu orang yang sama. Nah, maksud dan keperluan tujuannya ini teman-teman bisa tulis sebagai kelengkapan administrasi atau administrasi. Misalkan teman-teman ngurus apa nih? Misalkan teman-teman mau beli atau mau jual rumah, kan di SHM tuh ya. Nah, ditulis di sini ya kelengkapan administrasi, waris atau BPN atau yang lainnya, paspor, keluar negeri, ditulis aja secara jujur ya. Ini saya contohin untuk kelengkapan administrasi ahli waris. Bisa diganti-ganti juga ya. Kelengkapan administrasi jual beli tanah. Atau kelengkapan administrasi BPN. Nah, ini formatnya ini teman-teman bisa screenshot dan juga bisa di-save ya. Selanjutnya, persyaratan perizinan. Yang pertama, upload identitas penanggung jawab, yaitu adalah KTP yang ngajuin. Terus yang kedua kartu keluarga. Yang ketiga adalah pengantar RT RW. Yang keempat surat kuasa, ini nggak harus ada. Oke, terus surat pernyataan yang disaksikan 2 orang. Nah, di sini sudah ada template-nya, tinggal diklik aja nanti muncul di download, lalu dilihat dan diedit seperti ini ya. Nanti diketik sesuai dengan datanya masing-masing. Di sini kan ada tulisannya nama sesuai KTP, edisi, terusnya di sini ada sehubungan dengan adanya perbedaan nama yang tercantum. Yang tadi kan sudah kita tulis ya. Misalkan dokumen KTP namanya tertera siapa. Nah, di sini disesuaikan yang tadi dengan yang ditulis dengan maksud dan tujuannya ya. Dokumen-dokumen yang berbeda. Misalkan di sini dokumen 1 yaitu KTP, dokumen 2 yaitu kakak, dokumen ketiga yaitu buku nikah. Kalau misalkan kurang dilanjutin aja nomornya, kalau misalkan kelebihan dihapus aja nomornya ya. Misalkan di sini KTP-nya Siswanto, terus di sini kakaknya juga sama Siswanto, terus di buku nikah namanya Wanto. Nah, terus diisi tangga, terusnya di sini materai dan tanda tangan 2 orang saksi. Siapa aja saksinya? Boleh siapa saja, yang penting bukan orangnya sendiri. Nah, terus surat pernyataan keabsahan dokumen materai 10.000 ada formatnya juga, tinggal di download. Nah, sama kayak tadi ya, tinggal diisi datanya, semuanya sesuai dengan datanya. Lalu di sini ada sehubungan dengan, nah ada di sini ya yang tadi maksud dan tujuannya. Tinggal di copy paste aja. Keperluan kelengkapan administrasi di BPN. Gitu, tinggal dikasih titik atau koma. Oke. Ini formatnya langsung di materai, tanda tangan materai 10.000.
Oke, dijadiin PDF ya biar gampang, nanti diupload di masing-masingnya. Oke, itu udah. Yang ketujuh, dokumen-dokumen asli yang berbeda. Nah, misalkan tadi KTP-nya, kakaknya dijadiin satu, dijadiin PDF. Nah, kalau bingung cara jadiin PDF, tinggal ketik aja di Google, gabung JPG. Biasanya kan file-filenya itu dalam bentuk JPG ya. Berarti nggak JPG tuh PDF. Nah, tinggal cari dah tuh ya di sini. Nah, tinggal cari ya JPG ke PDF. Nah, ini PBB asli nggak usah karena nggak harus wajib. Habis itu permohonannya tinggal di-upload atau di-submit formulirnya. Lalu nanti akan muncul di bagian menu izin saya dan di menu izin dalam proses. Nanti kalau misalkan di sini bisa dilihat statusnya ya. Kalau misalkan nggak ada di sini berarti bisa jadi ada di bagian butuh tindakan atau di bagian menu selesai. Kalau misalkan dibutuh tindakan berarti ada yang salah. Klik tindakan. Nanti di sini ada keterangannya apa yang salahnya, lalu dibenerin atau diajukan kembali. Kalau misalkan selesai, klik menu selesai, langsung deh di download, dicari mana di menu tindakan, di download, nanti tinggal di print. Oke, terima kasih. Nah, gimana teman-teman semuanya? Mudah banget kan ya cara untuk mengajukan permohonan orang yang sama. Jadi kalau misalkan data kamu berbeda dari mulai KTP, KK, terusnya juga SHM, bahkan buku nikah itu bisa pakai pengantar ini apabila mendesak untuk pengurusan yang lain. Nah, ini akan langsung mempermudah kamu karena kalau kamu mengganti unsur tertentu, misalkan buku nikahnya diganti sesuai dengan KTP, itu akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Oke, buat kamu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk kasih like dan jangan lupa untuk dukung saya dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya. Insya Allah saya akan mengupload video-video selanjutnya, jadi kamu langsung dapat notifikasinya. Oke deh, kalau yang ada yang masih bingung langsung aja tanya di kolom komentar. Insya Allah akan selalu saya jawab dengan selugas mungkin. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.